Alkisah pada zaman dahulu kala di latar Pasundan. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri dan dikaruniai 2 orang putri yang kini sudah dewasa dan cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangat berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari sang permaisuri merasa cemas karena usia sang Prabu yang sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, aku rasa usiamu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini, Kanda. Bagaimana kalau kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita serahkan tahta ini kepada Purbasari putri kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang, Kanda? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita tahu sifat mereka. Dan menurutku Purbasari yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Dayang, kemarilah, panggillah kedua putriku kemari. Baik, Tuan Prabu, saya panggilkan Tuan Putri untuk datang kemari. Ada apa ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini, putriku, usia ayah sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sulungmu. Ayah tidak adil. Purbararang, sudahlah, terimalah keputusan ayahmu. Purbararang ternyata mempunyai niatan jahat untuk mencelakai adiknya. Ia bersama Indrajaya pasangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan dengan harapan dapat membantunya untuk menjalankan niatan jahatnya, yaitu menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Kakang, ayo cepat jalannya. Sabar, Dinda, ini sedang di jalan. Kakang, lihat itu. Sepertinya kita telah menemukan rumah nenek sihir itu. Ayo cepat kita ke sana. Ya sudah, ayo Dinda. Sedang apa kalian datang kemari? Dinda, ayo kita pulang saja. Jangan takut anak muda. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Kalian pasti ingin mencelakakan seseorang. Wah, nenek ini hebat sekali ya. Belum dikasih tahu maksud dan tujuan kami kemari, tapi nenek sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami kulitnya yang melepuh. Terima kasih, Nek. Ini ada kepingan emas untukmu. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Tiba waktunya keluarga kerajaan untuk makan malam. Para dayang-dayang pun sibuk menyiapkan makanannya. Dayang, sudah siapkah makanannya? Putri, sebentar lagi siap makanannya. Sebentar, Ibunda. Aku akan membantu Dayang untuk menyiapkan makanan. Silahkan dinikmati, adikku. Terima kasih, Kak. Mereka pun sangat menikmati hidangan makan malam itu. Hingga keesokan harinya, di kerajaan pun tercium bau amis yang sangat menusuk hidung. Ternyata
bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Bau ini berasal dari kamar Purbasari, Permaisuri. Tidak mungkin. Putriku Purbasari itu putri yang bersih dan wangi. Mana mungkin bau ini berasal dari kamarnya. Kau jangan asal bicara ya. Ya sudah, mari kita ke sana untuk membuktikannya. Ketika semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuknya. Sampai-sampai seluruh keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Tuan Putri, bisakah bukakan pintunya sebentar? Aduh, bagaimana ini? Kenapa kulitku jadi seperti ini? Wah, ternyata bau ini berasal dari tubuh Purbasari, Ibunda. Usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah para warga. Kau benar sekali, Purbararang. Pengawal, cepat bawa dia pergi dari kerajaan ini sebelum para warga tahu hal ini. Cepat, pengawal. Tapi Bunda... Pergi kau tak pantas berada di sini. Pengawal, cepatlah bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya. Baiklah Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari pergi jauh dari kerajaan ini. Sampailah Purbasari dan pengawal di hutan. Sang pengawal pun mulai membuat rumah bambu untuk tempat tinggal Purbasari. Tuan Putri, tinggallah di sini. Saya akan mengirim para dayang untuk memberikan persediaan makanan untuk Tuan Putri. Iya, pengawal. Terima kasih atas semuanya. Pergilah. Aku tahu kau pasti tidak kuat mencium bau busuk di badanku ini. Sang pengawal pun mulai melangkahkan kakinya untuk kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh beberapa macam hewan. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu coklat yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Kera tersebut bernama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung selalu menghibur Purbasari dengan mengambil bunga-bunga yang indah serta buah-buahan untuk diberikan kepada Purbasari. Pada saat malam bulan purnama tiba, Lutung bersikap aneh. Ia mulai berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Ia seperti sedang memohon sesuatu kepada dewa. Tidak lama, tanah di dekat Lutung mulai merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Lalu, apa manfaatnya bagiku? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Purbasari pun mulai menceburkan dirinya ke telaga, dan tak lama keajaiban terjadi. Sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya mulai bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira akan hal itu ketika ia bercermin di telaga tersebut. Hah, kulitku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan.
Ia pergi bersama Indrajaya dan seorang pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu, Kak, bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanat yang telah Ayahanda berikan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat dari Ayahanda dan tidak ada yang bisa menentang amanat Ayahanda. Baiklah. Bagaimana kalau kita adu ketampanan pasangan kita? Mana pasanganmu? Inilah pasanganku. Jadi monyet itu pasanganmu. Akulah wujud asli dari seekor lutung yang kalian tertawakan tadi, dan aku akan segera menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak akan ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran yang dikutuk. Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran, dan kutukanku kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hati yang tulus. Dan gadis itu adalah kau, Purbasari. Apa? Lalu untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makanan Purbasari jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya? Ini tidak adil. Jadi selama ini kaulah biang keladi semua ini. Purbararang sekarang ikut Ayahanda ke kerajaan. Sudah Ibunda duka, semuanya akan berakhir. Bagaimana sekarang keadaanmu, anakku Purbasari? Apakah benar pria tampan ini adalah pasanganmu? Ya, benar. Dia adalah pasanganku. Anakku Purbasari, ayo kita pulang ke kerajaan sekarang. Pangeran, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kupastikan, saat ku menemanimu di hutan, aku akan selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Tidak kusangka aku yang merawatmu bersama ibumu itu, tapi mengapa kau tega berlaku seperti itu kepada adikmu? Ayahmu ini tidak pernah mendidikmu seperti itu. Maafkan kami, jangan hukum kami, Ayahanda. Sudahlah Ayahanda, tidak usah dihukum. Aku telah memaafkan mereka semua. Kamu memang putriku yang baik, Purbasari. Dan kamu memang pantas memimpin kerajaan ini dibandingkan kakakmu itu. Tetapi hukuman harus tetap berjalan agar mereka jera. Apa yang dikatakan ibumu memang benar. Mereka telah banyak melakukan kesalahan. Mereka pantas menerimanya. Pengawal sekarang bawa mereka menuju penjara. Baik Tuan Prabu. Purbasari, maukah kau menikah denganku dan menjalani hari-hari bahagia bersamaku? Tentu saja Pangeran, aku bersedia menjadi permaisurimu. Akhir kisah, Purbasari dan Lutung yang sekarang menjelma menjadi pangeran tampan melakukan pernikahannya. Keluarga kerajaan dan para warga yang mengetahui hal tersebut turut berbahagia. Mereka menjalani hidup dengan bahagia di dalam kerajaan dan memimpin kerajaan dengan bijaksana.